Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya cek kelengkapannya dulu ya Bu ya. Oh iya. Ya, ini benar dengan Nyonya Rina. Betul. Ya, ini dari Dokter Ilham ya. Ya. Ya, saya cek untuk harganya ya. Ini harganya 25.000 Ibu. Gimana? Ya. Ya, Saya tebus aja. ya, silakan tebus di kasir sana ya Bu ya. Kemudian kembali lagi ke sini ya. Oke. Ya. Ini Kak, saya sudah tebus. Ya. Ya, ini nama obatnya Laksarek ya. Ini harus penggunaan khusus Ibu. Oh iya. Jadi harus konseling dulu ke ruangan konseling agar supaya benar cara penggunaan obatnya ya Bu ya. Lama nggak ini Pak? Enggak, cuma sebentar agar supaya bisa Ya. penggunaannya Bu ya. Ke ruangan tekan ya Bu ya. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Ya, perkenalkan nama saya Yopi Pramata, saya apoteker di Apotek Putra Musi di sini. Ya, silakan duduk Ibu. Terima kasih. Saya cek resepnya dulu ya Bu. Keluhannya sedikit ya Bu. Sebuah Betul Pak. Udah berapa hari kalau boleh? Udah semingguan nih kayaknya Pak. Iya. Ada penggunaan obat-obat itu? Kalau obat untuk sembeliknya ya Pak, Iya. saya nggak pakai obat, saya cuma mengonsumsi pepaya, itu pun udah lama sih Pak. Oh, Tapi tetap gitu loh Pak, nggak tetap, bisa. susah banget misalnya. Ya, pekerjaannya itu kalau boleh tahu apa ya? Saya ibu rumah tangga biasa sih Pak. Mungkin pola makannya aja yang Iya, mungkin bisa jadi Pak. ya. Ini saya jelaskan cara penggunaan obatnya ya Bu ya. Ini penggunaan obat Laksarek ya. Ini pertama, ini penggunaannya, mohon maaf ya Ibu ya. Ini dengan dimasukkan ke dubur ya. Cara penggunaannya yang pertama itu cuci tangan dahulu. Kemudian setelah cuci tangan, siapkan dulu obat-obatannya dan juga tisu. Setelah itu, ini bisa dicek Bu. Jadi Ibu tahu nanti kan. Oh iya. Ya. Gitu kan? Ya. Jadi setelah itu Ibu berbaring menghadap ke sebelah kanan. Setelah itu kaki kiri ditekuk sampai dada. Oh iya. Ya, sampai dada. Habis itu udah selesai semua. Ini dikeluarkan sedikit cairan dalam ini agar supaya mempermudah masukkan ke duburnya. Oh iya. Setelah itu masukkan Ke ke dubur, setelah dioles, masukkan ke dubur secara keseluruhan sampai habis. Tunggu beberapa saat, kemudian tisu yang sudah disediakan dihapuskan atau ditahan sebentar ke daerah duburnya. Oh gitu Ya, ya Pak ya. tahan 5 sampai 10 menit dengan posisi berbaring sebelah kanan. Oh iya. Ya, Itu dimasukkannya semua sampai ini atau gimana Pak? ya boleh setengah. Ini dimasukkannya sampai ke 3 cm aja. Oh 3 cm. Jadi bisa diulang kembali Bu. Oh iya, Pas cara sudah paham, pakainya. iya. Cara pakainya pertama kita itu cuci tangan. Ya. Setelah kita cuci tangan, kita siapkan tisu sama Ya. obatnya. Terus selanjutnya kita berbaring ya Pak ya. Ya, Berbaring berbaring. menghadap ke posisi kanan. Terus selanjutnya kaki kiri ditekuk sampai dada. Lalu obat itu dibuka, dioleskan di pinggir-pinggirnya, baru dimasukkan ke dalam dubur sambil ditekan, terus dikeluarkan, terus tisunya itu pakai bersihin duburnya itu, ditahan sampai 5 menit, terus baru bisa cuci tangan. Ya, di situ jangan lupa cuci tangan. Ya. Ini obatnya Ibu. Jangan lupa
bisa di rumah juga perbanyak makan mengonsumsi serat seperti buah-buahan agar supaya kedepannya tidak susah buang air besarnya. Iya, saya soalnya ini Pak jarang makan sayur-sayuran gitu, saya kurang suka sayur gitu loh Pak. Iya, kalau bisa diperbanyak untuk mengonsumsi sayur-sayurannya Ibu ya. Bisa coba ya Pak ya. Iya. Contohnya, oh iya, ini saya ada cuma saran Ibu. Kalau bisa sebelum menggunakan ini ada tuntunan untuk membaca doa. Selain kita berusaha, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Karena Dia yang menyembuhkan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih telah mempercayai apotek kami sebagai tempat belian obat dan juga konseling ini ya Bu ya. Assalamualaikum. Atas nama Ibu Widya, berusia 25 tahun, beralamat Gamping. Ya Ibu, ini saya konfirmasi ulang ya Bu. Apakah benar dengan Ibu Widya, berusia 25 tahun dan beralamat Gamping? Iya benar Bu. Tadi Ibu dari dokter spesialis THT ya Bu? Iya. Tadi kan ini di resepnya ada obat tetes hidung. Nah, kemungkinan ini akan ada konsultasi. Mungkin bisa minta waktunya Ibu sebentar untuk konsultasi? Bisa Bu, sebentar saja ya Bu. Soalnya saya ingin menjemput anak saya. Oh iya Bu, kalau gitu nanti masuk ke ruangan yang sebelah sini. Nanti saya tunggu di sebelah situ ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ibu. Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Oktaviani, saya apoteker di sini. Nah di sini saya mau memberikan konsultasi, tapi sebelumnya saya mau konfirmasi ulang. Apa benar dengan Ibu Widya, usia 25 tahun yang beralamat Gamping? Iya benar Ibu. Iya. Tadi Ibu dapat ini ya resep tetes hidung. Habis dari ini ya Bu, dokter THT. Iya. Ya. Tadi di resepnya itu Ibu sakit ini alergi ya Bu ya? Iya. Alergi sama debu atau Sama debu. oh ya, ya kan ini dapat tetes hidung. Nah mungkin di sini saya mau sedikit memberikan informasi gitu tentang cara penggunaan tetes hidungnya sendiri. Nah, jadi nanti yang pertama itu Ibu sebaiknya menggunakan tisu untuk mengeluarkan aliran udara yang di sini Bu. Jadi biar kotoran-kotorannya keluar dulu gitu. Kalau misalnya ada kotoran di hidung, nah jadi Ibu bisa menutup tisunya tuh seperti ini. Nah terus nanti dihembuskan Bu. Jadi dihembuskan udaranya itu, nah nanti setelah keluar baru Ibu cuci tangan. Jadi sebelum menggunakan alat ini sebaiknya Ibu cuci tangan terlebih dahulu. Nah nanti kalau sudah baru Ibu memposisikan diri Ibu. Nah jadi sebelumnya Ibu ngecek dulu ya Bu ya ininya. Boleh ini saya buka ya Bu ya. Nah kita cek ininya kelihatannya rusak atau tidak. Nah kan kalau ini nggak rusak ya Bu, jadi bisa dipakai atau digunakan. Nah setelah Ibu memastikan ini bisa dipakai, baru Ibu boleh memposisikan diri Ibu. Jadi yang pertama itu mungkin Ibu bisa duduk seperti biasa seperti ini, kemudian memiringkan kepalanya ke belakang. Nah ke belakang, atau kalau misalnya lebih enaknya lagi Bu, itu enaknya langsung tiduran aja kayak biasa gitu ya Bu ya. Nah itu nanti yang bahu di belakang sini itu diganjal pakai bantal gitu Bu. Nah nanti kalau udah diganjal pakai bantal, jadi diusahakan kepalanya itu biar tetap tegak gitu Bu. Nah ketika biar tetap tegak seperti itu kan kalau mau masukin tetes hidungnya enak gitu Bu. Nah jadi dibiarkan seperti itu. Nanti setelah posisinya siap seperti itu baru dimasukkan obat tetes hidungnya ini ke hidung gitu Bu. Jadi ke hidungnya sebelah kanan dan sebelah kiri gitu. Sesuai dengan dosisnya seperti itu. Kalau misalnya dimintanya 2-3 tetes ya dikasih 2 tetes, jangan sampai berlebihan. Nah setelah itu nanti ketika sudah dari posisi tidur, ibunya duduk seperti ini. Bentar ya Bu ya. Duduk seperti ini, kemudian agak maju ke depan gitu, tondong ke depan, terus sampai melihat ke lutut sini Bu. Jadi arahnya ke depan.
Kemudian ibu menggelengkan kepalanya ini ke kanan dan ke kiri, gitu Bu. Ini diusahakan seperti ini dalam berapa menit, ya mungkin sampai 2 menitan lah, 1 menit atau 2 menit kayak gitu. Duduk aja gitu Bu ya. Nanti setelah itu ketika sudah selesai semuanya, maka ibu silakan cuci tangan kembali gitu kan. Tadi sudah menggunakan obat ini kan. Nah setelah itu kita tutup tetes hidung ini, kemudian kita simpan seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya ada yang masih Berarti tadi kita geleng-geleng kepalanya tuh selama 2 menit gitu Bu? Iya, ya mungkin 1 menit sampai 2 menit gitu. Nggak usah lama-lama, yang penting agak bertahan gitu. Terus cara penyimpanannya gimana ya? Oh iya. Jadi untuk cara penyimpanannya sendiri, ini tinggal disimpan di tempat yang sejuk. Nah, maksudnya tempat sejuk itu ya tempat seperti kamar biasa atau lemari biasa dan terhindar dari cahaya seperti itu. Nah kemudian kalau bisa ini dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena kan kita nggak tahu ya anak-anak kita tuh nanti bermain apa gitu. Takutnya kalau misalnya diminum atau kemasukan ke anak-anak gitu dapat berbahaya seperti itu. Kemudian mungkin harus diperhatikan bahwa ini penggunaannya itu untuk 1 orang saja ya Ibu, jangan sampai digunakan untuk beberapa orang gitu. Jadi kalau sudah dipakai sama ibunya, ya udah dipakai sama ibunya aja seperti itu. Bagaimana Ibu, sudah jelas atau belum? Bu, sudah jelas. Terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Iya, jadi mungkin begitu ya Bu ya penjelasannya. Maaf Bu, ini mungkin Ibu ini bisa mengulangi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oh iya Bu, jadi ini obat tetes hidung ya Bu, digunainnya sebelum saya gunain, saya bersihkan hidung saya terlebih dahulu, kemudian duduknya itu kalau bisa bersandar, terus kepala agak didangakkan ke atas, terus diteteskan ke dalam hidung 2-3 tetes seperti itu ya Bu. Terus kemudian setelah digunain, kita duduk lagi, terus kepala agak ditundukkan, terus digeleng-gelengkan ke kiri dan ke kanan 1-2 menit seperti itu. Setelah digunain terus kita cuci tangan. Iya. Oh iya. Iya. Ya mungkin kalau sudah jelas seperti itu, nanti langsung dipakai saja ketika udah sampai di rumah. Kemudian ini obatnya Bu ya, saya bikin terlebih dahulu. Ini mungkin bisa langsung dibawa ya Bu ya. Ya, Semoga lekas sembuh ya Bu. terima Terima kasih Bu. Racun. Selamat pagi, assalamualaikum. Jadi ini menuju stasiun dari rumah sakit PKU Bandung Bu ya. Boleh minta nomor HP-nya Bu? Berapa? 08 Ya. 53 Ya. 72 52 44 33. Atas nama Ibu Dara ya. Ditunggu sebentar Bu ya, nanti saya cek dulu obatnya ada atau enggak, nanti saya panggil. Silakan menunggu Ibu. Ibu Dara ya. Ini obatnya Bu, obatnya berupa tetes mata. Jadi di sini obat ini gunanya buat infeksi pada mata Bu ya. Jadi saya jelasin cara pemakaiannya Bu ya. Jadi gini, kita buka dulu, kita pastiin dulu kemasannya baik, nggak ada rusak. Terus juga ketika kita lihat isi dalamnya juga baik Bu ya, nggak ada rusak sama sekali.
sekali masih tersegel ya. Nah, jadi saya kasih tahu dia cara penggunaannya. Ini ibu cuci tangan dulu sebelumnya, kasih sabun biar bersih. Kemudian ini kita buka segelnya. Setelah itu mata ibu pegang kayak gini. Kepala ya, iya kepala kayak perlu dengar ya. Perlu dengar juga ya. Matanya kepalanya dengar, terus tuh dipegang kayak gini matanya. Nanti kalau udah ditetesin, jangan terlalu banyak. Tetesnya 1-2 tetes. Jadi cara dosisnya itu Bu, 1-2 tetes ya, itu dihitung tiap jam. Tiap 1 jam ditetes 1-2 tetes, terus jam berikutnya 1-2 tetes juga. Itu siang hari aja. Jadi malamnya itu 1-2 tetes juga, tapi tiap 2 jam sekali Bu ya. Tiap 2 jam sekali ditetes 1-2 kali juga. Nah, kalau udah mata ibu udah mendingan, udah mulai baik responnya, penggunaannya 1-2 tetes, tapi tiap 4 jam aja Bu ya. 4 jam sekali. 4 jam sekali. Kalau mata ibu udah nggak terasa sakit lagi, terus bengkaknya udah nggak terlalu kelihatan lagi, itu dikasih 1-2 tetes ke 4 jam aja Bu ya. Siang sama malamnya. Iya, siang sama malam aja. Jadi ini simpennya di suhu ruangan aja Bu ya. Jangan sampai kemana-mana. Di kamar bisa. Terus ke penggunaan kalau udah 1 bulan, kalau udah 1 bulan jangan pakai lagi Bu ya. Diganti dengan yang baru aja. Kalau mata ibu masih sakit, lebih baik ibu konsultasikan ke dokter di mana karena nanti bisa tebus lagi obatnya Bu ya. Iya. Ada yang bisa ditanyakan lagi Bu? Makasih Bu. Kasih Bu. Terima kasih sudah datang ke apotik. Semoga lekas sembuh Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi, ada yang bisa bantu Mbak? Oh iya ini Bu, saya habis dari dokter tadi dikasih resep ini. Oh iya, saya lihat dulu ya Bu ya. Ini betul dengan Ibu Diana. Oh iya benar. Tadi dari dokter Ilham ya Bu ya? Iya. Oh iya, saya lihat dulu ya resepnya. Ibu, ini alamatnya betul ya, alamat Ibu ya, Jalan Sriwijaya. Benar. Ibu, saya boleh minta waktunya sebentar Oh iya. untuk menanyakan terkait tentang obat ini. Iya. Sebelumnya Ibu susah BAB-nya udah berapa lama Bu? Udah seminggu lebih kalau nggak salah. Sudah Pokoknya seminggu. semingguan lah. Ya. Itu Ibu 1 minggu itu Ibu ada konsumsi obat atau apa gitu Bu? Obat kayak udah pernah, cuma nggak ada efeknya. Nggak ada efek ya, Tapi Bu? obat minum. Obat minum. Minumnya tapi nggak ada efeknya. Nggak ada efek. Oke. Itu apa namanya? Ibu sudah, mohon maaf sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa? Saya sekretaris. Sekretaris. Iya. Akhir-akhir ini Ibu sibuk atau apa? Iya. Banyak pikiran atau gimana Bu? Yang namanya sekretaris ya Mbak ya, tahu aja gitu kan kerjaannya di sekretaris itu kayak gimana. Udah sibuk terus tuh tidur nggak kacau nggak lelah, terus makan ya kalau makan yang junk food saya suka banget itu Bu. Mohon maaf, Ibu punya riwayat penyakit sebelumnya? Enggak sih, nggak ada. Enggak ada ya Bu ya. Oke, Ibu mohon tunggu sebentar ya, saya siapkan obatnya terlebih dahulu, silahkan ditunggu di situ. Ini Mbak. Oh ya, sudah ya. Iya lama betul. Nunggu
sebelumnya Oh, tambah maaf bete sekali ya. Mbak. Karena aku kami Ya lama ini ampun. jadi mohon dimaklumi Iya, ya, Mbak ya. saya ini sudah pusing gara-gara kerjaan, tambah lagi ini. Aku tolong ya Mbak ya, nanti dibilangin di sana ya. Oh iya. Ya, tapi kami mohon minta waktunya sebentar ya Bu ya. Karena setelah ini nanti Ibu menerima obatnya itu oleh apoteker, nanti akan dijelaskan di sana bagaimana cara penggunaan obatnya. Iya. Silakan Ibu keluar, nanti langsung ke ruang konseling ya Bu ya. Yang saya sembuh lah. Iya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Perkenalkan Bu, Oh iya. saya apoteker Rina Arvina Suprapto. Saya di sini bertugas sebagai konseling Ibu, mengkonseling memberikan informasi tentang obat yang diberikan oleh dokter. Ini betul dengan Ibu Diana ya? Oh iya, benar. Iya. Ibu menembus resep tanggal 13 Februari, betul ya Bu ya? Oh iya. Nah, itu dokternya dokter Ilham. Iya. Nah, di sini Ibu mendapatkan obat Laxarek gel ya Bu ya. Di sini kandungan dari Laxarek gel itu sodium lauryl sulfat 45 mg, yang mana ini berfungsi sebagai untuk melancarkan BAB-nya Bu. Ibu sudah BAB berapa lama Bu? Udah susah banget BAB-nya, udah lama. Terus kan pernah juga nyoba obat gitu kan, obat yang oral itu, tapi nggak itu. Tanya, ya. Itu- Makanya saya periksa ke dokter. Oh, iya. Itu sebelumnya Ibu nggak periksa ke dokter ya, cuma beli? Enggak, iya, saya cuma beli di itu kan, kata teman-teman coba obat ini gitu kan, jadi saya beli obatnya. Mohon maaf ya Bu ya, saya buka segelnya untuk Ya. menjelaskan kepada Ibu. Nah di sini Bu, ini cara pemakaiannya ada cara pemakaiannya Bu. Yang pertama, Ya. sebelum Ibu pakai, Ibu cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah setelah Ibu cuci tangan, Ibu berbaring, Tangan. ya berbaring ke arah kanan. Oh Ya, iya. biar memudahkan Ibu, Ibu sambil lihat brosurnya bisa. Oh iya. Ya, sambil lihat brosurnya. Nah, Ibu berbaring ke arah kanan. Habis itu Ibu angkat kaki kiri Ibu. Kaki kiri Ya, dia. diangkat sampai menyentuh dada, ditekuk gitu Bu, ditekuk sampai menyentuh dada. Nah, setelah itu kaki kanan tetap diluruskan. Setelah itu Ibu buka tutupnya, tutupnya ini. Ya. Setelah Ibu buka, Ibu oleskan di bagian atas tutupnya ya Bu ya. Ya. Nah, setelah itu Ibu masukkan secara berlahan itu sekitar 3 cm Bu ke dalam bubur ya Bu ya. Oh. Ya, 3 cm itu sekitar sekian Bu. Oh iya. Ya, 3 cm masukkan ke dalam bubur. Selanjutnya Ibu tekan perlahan, tekan obat ini perlahan. Selanjutnya Ibu keluarkan pelan-pelan Bu, sambil ditekan, dikeluarkan pelan-pelan sambil ditekan. Nah, setelah itu Ibu tunggu Bu, jangan tetap berbaring dalam posisi berbaring selama 5 menit, kurang lebih 5 menit ya Bu ya. Selanjutnya Ibu setelah 5 menit itu Ibu cuci tangan dengan sabun dengan air, baru selesai cara makainya. Nah, untuk dosisnya itu ini dosis 1 kali pakai Ibu. Jadi Ibu untuk 1 botol ini harus habis pas ditekan masukkan ke dalam bubur. Berarti itu harus semuanya? Iya Bu, ya tanpa tersisa. Ya. Iya. Ini juga Bu, Ibu kan pas asesmen tadi itu Ibu mengeluh kebanyakan pikiran yang minggu-minggu ini ya Bu ya. Iya, Iya. betul lah. Yang namanya sekretaris kan, kerjaan sekretaris. Iya Bu ya. Kalau bisa Ibu istirahat yang cukup Bu, istirahat yang cukup. Terus banyak konsumsi makanan berserat, buah-buahan Iya. juga. Ya sih, saya emang kurang banget kalau Iya. makan berserat itu karena kan di itu deadline dengan pekerjaan. Oh ya sibuk banget ya Bu ya. Iya. Iya. Jangan lupa juga perbanyak minum air putih Bu, biar bisa membantu memperlancar BAB-nya. Nah sebelumnya Ibu dari yang tadi saya jelaskan ada yang Ibu masih bingung atau bisa ditanyakan? Berarti tadi langsung dihabiskan semuanya Iya gitu ya, 1 botolnya langsung dihabiskan. Oh, jadi nggak bisa dipakai misalnya 2 kali atau Bisa Bu. Ya. Iya, iya, iya.
kanan ya? Ya, Oh, betul. nah, terus berbaringnya kan ngadepnya ke kanan, Ya. setelah ke kanan, kaki kirinya Diangkat, diangkat, ditekuk, oh ya di ditekuk, dada. ditekuk dada. Oke. Oh, setelah itu dimasukkan obatnya ya? Dioleskan oles dulu di bagian atas. ya. Dioleskan terlebih dahulu, baru dimasukkan tadi sedalam berapa? 3 cm. Oh, 3 cm Ya. segini ya minimal ya. Iya. Oh iya. Dimasukkan terus dipencet obatnya sampai habis. Nanti dikeluarkan ya. Dikeluarkan sambil ditekan. Sambil ditekan gini ya. Ya. Oh iya, ditarik pelan-pelan gitu. Setelah itu tadi diamkan sama 5 diamkan menit. 5 menit dulu. Iya. Oh iya, diamkan. Oh iya, Jadi tujuan didiamkan 5 menit itu biar obatnya nggak keluar Bu, biar obatnya masuk dulu ke dalam tubuhnya. Ya, sudah ya Bu, alhamdulillah ya Bu paham. Nah Ibu, ini saya ada doa. Jadi Ibu bisa mengamalkan doa ini sebelum Ibu memakai obatnya. Yang kita itu sebagai perantara yang menyembuhkan itu yang di atas ya Bu ya. Jadi sambil kita berdoa sambil kita berusaha juga. Mohon dibaca, bisa dibaca Bu. Iya, makasih. Ini saya masukkan lagi ya Bu ya. Oh iya. obatnya. Semoga Ibu lekas sembuh. Iya. Ini boleh diminta kan? Iya. Ya, buat itu buat baca-baca. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan konseling dari saya. Semoga lekas sembuh Bu. Ya, makasih. Atas nama Ibu Uswatun Hasanah. Ibu, betul Ibu Uswatun Hasanah ya. Alamat Rukeman, usia 25 tahun, betul ya Bu ya. Ibu, di sini ada obat antibiotik, jadi saya harus menjelaskan ke Ibu penggunaan antibiotik. Bisa minta waktu Ibu sebentar untuk ke ruang konseling. Lama ya Mbak? Iya. Kirain mau pakai Bu, perkenalkan nama saya Wulandari, apoteker di Apotek Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini Ibu tadi mendapatkan obat antibiotik dan saya akan menjelaskan penggunaan antibiotik secara tepat ya Bu ya. Ibu dari dokter siapa tadi Bu? Dari dokter Tuti. Oh, dokter Tuti. Ibu sakit apa tadi? Sakit batuk. Sudah lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Oh begitu. Jadi di sini resepnya ada Ambroxol ya, Ambroxol dengan ampicillin. Nah, untuk obat batuknya itu ada Ambroxol untuk obat batuk berdahak. Nah, diminum 3 kali sehari tiap 8 jam. Kemudian di sini ada obat amoxicillin. Ini adalah antibiotik namanya amoxicillin. Nah, ini diminum 3 kali sehari tiap 8 jam sesudah makan. Ini harus dihabiskan ya Bu. Nah, ditakutkan nanti resistensi. Nah, apa itu resisten? Nah, bakterinya akan kebal sama antibiotik itu. Jadi, Ibu harus perhatikan cara minumnya. Tepat waktu, penyimpanannya juga harus tepat Bu ya. Disimpan di suhu kamar, tempat kering dan terhindar dari cahaya matahari. Kenapa tadi diresepkan ada antibiotik? Karena tadi Ibu bilang keluhannya batuk sudah lebih dari 3 hari ya. Nah, di sini dikasih antibiotik yaitu amoxicillin. Bagaimana Ibu? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas Mbak, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Ingat ya Bu, untuk penggunaan antibiotiknya harus dihabiskan. Nah, semoga lekas sembuh ya Bu. Ini Bu obatnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.